Selamat datang di Pondasi Podcast terbuka untuk inklusi. Kita hari ini kedatangan lagi nih yang super luar biasa, narasumber kita yang gak pernah memberikan ilmu yang tidak bermanfaat gitu ya. Yaitu adalah Mbak Yusus ya. Halo, selamat siang. Karena kan sekarang lagi mau debat 5 kebetulan ya Mbak ya. Debat terakhir yang kayaknya orang-orang nungguin banget gitu. Iya. Apalagi kan sekarang temanya salah satunya adalah disabilitas sama inklusi ya Mbak ya. Iya. Jadi kayaknya kita harus lebih kulik lagi, lebih dalam lagi mengenai hal tersebut. Apalagi banyak banget kayak teman-teman yang masih belum mengerti mengenai disabilitas itu sendiri kayaknya ya Mbak ya. Oke. Aku sebenarnya pengen nanya-nanya nih Mbak. Kan maksudnya kemarin Mbak udah sharing nih apa aja yang udah Mbak udah kemana aja, terus Mbak udah ngobrol sama teman-teman disabilitas dan lain-lain gitu kan ya. Nah aku penasaran banget nih tentang pendidikannya untuk teman-teman disabilitas tuh gimana ya? Karena kan kadang orang maksudnya banyak banget kalau misalnya pendidikan itu kayak wajib belajar dan lain-lain, tapi tidak tidak cukup untuk memperhatikan fasilitas-fasilitas untuk disabilitas itu sendiri, karena teman-teman disabilitas kan banyak ya macamnya gitu kan. Jadi itu gimana sih Mbak untuk dari segi pendidikan itu sendiri? Oke. Thank you ya, pertanyaannya bagus banget. Memang sih, emang ini debat 5 ini kan ada beberapa tema ya. Mungkin terkait inklusi itu kan sebuah pendekatan yang kita harus pahami bahwa ini adalah untuk segala hal, bahwa inklusi itu adalah merangkul semua keberagaman yang ada di masyarakat kita, yaitu tidak memandang dari suku, ras, agama, ataupun warna kulit dan sebagainya, dan termasuk kondisi disabilitas seseorang. Nah itu, jadi pendekatan inklusif juga termasuk untuk penyandang disabilitas. Nah itu yang sedang kita bangun saat ini untuk menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. Jadi memang kita masyarakat ini memang harus paham bahwa untuk segala hal ini kita harus inklusif. Nah di yang pembicaraan kemarin kan kita ngobrolin soal pemilu ya, Iya pemilu yang betul, inklusif. aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas pada saat pemilu ya. Nah untuk debat 5 ini kan ada beberapa tuh temanya tuh kan, ada ketenaga kerjaan, kesehatan, dan salah satunya tadi pertanyaannya Mbak Salsa yaitu terkait pendidikan. Ini bagus banget karena teman-teman disabilitas ini memang sejauh ini memang masih banyak sekali yang belum mendapatkan pendidikan yang memadai karena hambatan-hambatan yang masih mereka terima seperti itu. Kalau kita lihat dari persennya aja gitu, jumlah penyandang disabilitas yang bisa bersekolah itu masih sekitar berapa ya, saya lupa, tapi itu sangat rendah sekali dibanding yang non disabilitas. Seperti itu untuk datanya gitu. Kenapa? Karena itu tadi banyak sekolah-sekolah yang belum inklusif gitu ya. Inklusif itu tadi balik lagi bahwa mereka itu masih memandang bahwa ya udah ya anak disabilitas ini sekolahnya di SLB gitu kan, atau misalnya atau SLB itu namanya pendidikan khusus ya kan. Sementara kan yang kita inginkan ini anak-anak disabilitas, teman-teman disabilitas mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi itu dia bisa sekolah di mana aja yang dia mau gitu kan. Jadi semua itu harusnya sudah menerima mereka. Nah itu yang sedang kita masifkan dalam advokasi, bahwa yang penting adalah digaungkan adalah pendidikan yang inklusif. Jadi bukan sekolah inklusi. Kalau sekolah inklusi itu kan masih ada cuma beberapa ya kan, dan sekolah inklusi itu kan kayaknya juga masih jadi kayak eksklusif gitu ya. Nah kalau kita mau bicara soal inklusif ya kita ngomong soal pendidikan yang inklusif. Apa sih pendidikan yang inklusif? Pendidikan yang memiliki tiga syarat ya, yang harus dipenuhi untuk sebuah pendidikan yang inklusif, yaitu satu, selama ini kan kita tahu bahwa sarana dan prasarana di sekolah-sekolah itu kan masih kurang memadai. Jadi sehingga anak-anak itu masih, kalau misalnya mau sekolah di satu tempat, oh maaf kami nggak bisa nerima karena anak ibu pasti nggak bisa sekolah di sini, nggak ada rampnya atau nggak ada braille-nya, atau guru-gurunya juga belum bisa memahami teman-teman disabilitas. Sertifikasinya belum lengkap gitu ya Mbak untuk itu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang ini yang masih harus kita masifkan adalah bagaimana sarana prasarana, guru-guru juga harus siap menerima teman-teman disabilitas, serta juga ada kurikulum khusus bagi disabilitas yang tertentu ya kan. Enggak semua disabilitas tuh harus ada dikenakan kurikulum khusus. Kayak misalnya saya
saya kan disabilitasnya kan disabilitas fisik ya, Mhm mhm. hanya menggunakan tongkat ya, saya kan tidak perlu kurikulum khusus ya Iya kan. iya bener. Yang saya perlukan adalah sarana dan prasarana Ah, agar saya bisa ya. sekolah di situ, Mhm kayak gitu mhm, kan. bener bener. Nah, jadi ini yang sedang kita sekarang, apa namanya, gaungkan yaitu pendidikan inklusi. Mhm. Sementara bedanya dengan sekolah inklusi sudah menyediakan 3 hal tadi, Mhm. prasarana dan prasarana, guru-guru yang memang paham disabilitas, Mhm. serta tadi misalnya kurikulum khusus ya untuk Mhm. teman-teman gitu ya. Tapi kan enggak semua daerah punya sekolah Iya inklusif, ya bener kan. banget. Terus deh gitu nggak semua orang juga mampu untuk bayar ke sekolah yang Iya, namanya heeh inklusif heeh gitu kan, heeh. kan agak mahal Iya gitu kan. betul. Terus jadi kalau misalnya satu keluarga di satu daerah pengen nyekolahin anaknya, aduh saya harus cari sekolah inklusi di mana, belum tentu ada di daerahnya kan, Mhm mhm ya kan. mhm. Nah kalau pendidikan inklusi dia mau sekolah di tempat di tinggal dia yang terdekat pun dia, harusnya sekolah itu sudah bisa menerima gitu, karena Oh, sudah oke. berbasis pendidikan yang inklusif. Inklusif. Dan kita sudah punya banyak sekali peraturan untuk mendukung hal itu, Mhm gitu mhm. kan. Jadi kayak misalnya PP nomor 13 tahun 2020 itu Mhm? terkait akomodasi yang layak untuk, peserta didik disabilitas Mhm? itu sudah komprehensif sekali gitu ya. Membahas soal misalnya bahwa sekolah harus ada sarana dan prasarana, guru-guru, terus kurikulum yang memang, dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas khususnya yang, hambatan belajar atau intelektual, seperti itu. Ah. Oh berarti emang ini banget ya Mbak, maksudnya sangat kompleks gitu ya? Mmm, Apa aja yang mesti disiapin dari mulai mhm, prasarana, terus kurikulumnya juga. mhm, Kalau misalnya dibilang khusus sih enggak, tapi emang ada beberapa yang bisa di-include-kan, tapi ada juga yang di-exclude kayak gitu ya Mbak ya? mmm, Kalau misalnya kayak misalnya, apa namanya, maksudnya adik saya kan juga sebenarnya, ini kan ya Mbak, kalau dibilang disabilitas sih enggak, cuman dia ada ADHD dia. mhm, Jadi kan, dia butuh sekolah yang inklusi kan, mhm. dan memang harganya, apa namanya, untuk biaya untuk sekolahnya tuh emang terlampau mahal Iya banget sih kan, Mbak. jadi nggak semua bisa. Iya, terus habis itu kayak ditambah harus nambah lagi shadow teacher Iya gitu-gitu. iya, Jadi kayak kalau misalnya dibilang, apa namanya, kalau misalnya dibilang untuk pendidikan, apa ya, wajib belajar dan lain, menurut saya emang perlu banget sih ditambahin perlu soal perlu. sekolah inklusi itu. Karena memang kalau misalnya gimana caranya kita bisa punya, apa namanya, pendidikan yang setara kalau misalnya, untuk teman-teman disabilitas sendiri nggak punya akses untuk hal Mhm, tersebut gitu. Apalagi harganya kan, terlampau mahal, nggak mhm semua mhm. orang bisa gitu kan ya Iya, Mbak, kayak betul. gitu. Betul banget. Jadi itu sekali lagi tadi saya bilang bahwa yang kita kejar sekarang bukan sekolah yang inklusi, tapi pendidikan inklusif ya. Jadi pendidikan inklusif itu seperti tadi saya bilang semua sekolah itu sudah harus siap menerima Mhm. anak-anak, teman-teman disabilitas, Mhm mhm. mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, ini yang menarik bahwa kami juga ingin agar di kurikulum apa namanya, guru misalnya Mhm. sekolah guru atau apa, Mhm. itu juga sudah harus ditanamkan terkait kurikulum Oh. terkait Iya iya disabilitas. Jadi iya iya. guru-guru ini nanti mau ditempatin di manapun, Mhm mhm begitu ada mhm. siswanya yang disabilitas dia udah tahu Iya cara iya. menanganinya, itu Mhm penting mhm. banget gitu. Jadi etika interaksi dengan disabilitas Iya, gitu dan heeh sebagainya heeh. juga guru-guru harus paham Iya gitu. iya iya. Jadi, yang tadi karena saya Mhm tertarik mhm. tadi Mbak, Salsa ngomong soal shadow teacher, Mhm ya mhm. kan. Nah ini yang kadang-kadang orang nih, guru-guru di sekolah yang reguler, kita Mhm ngomongnya mhm sekolah mhm. reguler gitu ya misalnya, SD negeri, SMP Mhm negeri dan mhm mhm. sebagainya. Ini kadang-kadang kalau nerima teman-teman disabilitas itu, kami nggak bisa menangani karena kami tidak punya guru yang mendampingi mereka. Oh, Padahal heeh. kalau di sekolah itu memang gurunya sudah Heeh heeh. sekolah atau sudah mendapatkan kurikulum tentang Mhm. disabilitas itu nggak ada alasan kayak gitu. Oh, Gitu ya jadi kan. sebenarnya kayak, ya Itu harusnya ya bisa gitu harusnya kan bisa, karena Mbak kita ya? kan setara dan inklusif, Iya, jadi heeh harus heeh. belajar juga gurunya Heeh gitu heeh loh. Jadi heeh heeh. nggak ada alasan bahwa nggak akan ada guru yang bisa menangani mereka, terus Mhm. mereka katanya, "Oh kita kalau manggil shadow teacher atau panggil guru SLB kita nggak ada dana sekolah kami, Mhm. sehingga silahkan siswa anak ibu, bapak ibu sekolahnya di tempat khusus saja," gitu ya kan. Nah itu Oh. nggak ada lagi alasan, Iya kalau iya iya iya. guru-gurunya sudah belajar terkait disabilitas Heeh gitu. heeh. Nah itu makanya itu namanya pendidikan inklusif. Mhm Terus mhm. nggak ada lagi misalnya alasan misalnya, "Kita nggak bisa nerima anak bapak ibu karena di sekolah kami tidak ada ramp," gitu kan, enggak Ah, heeh, juga iya iya gitu iya kan. Jadi iya. sarana dan prasarana itu penting Mhm banget. mhm mhm. Atau misalnya apa ya, kurikulum gitu ya,
Jadi memang kalau untuk anak-anak yang hambatan belajar gitu ya, itu kan memang harus ada kurikulum yang disesuaikan. Iya, heeh. Kenapa? Ini penting juga, jangan sampai mereka dipaksakan ikut kurikulum yang Mmm, reguler iya biasa, iya ya iya, kan? Tetapi mhm. mereka harus punya kurikulum sendiri walaupun mereka sekolahnya di sekolah reguler Iya gitu kan. iya iya iya. Ya itu juga jadi apa, itu 3 faktor yang sangat Mhm penting mhm mhm. sekali untuk sebuah pendidikan yang Mhm inklusif mhm. gitu kan ya. Nah, apalagi yang manfaat dari pendidikan inklusif? Jadi selain tadi setelah saya jelaskan bahwa anak disabilitas itu bisa sekolah di mana aja gitu Mhm? kan ya, setiap sekolah juga sudah paham terkait kebutuhan teman-teman Mhm. disabilitas Mhm. atau akomodasi yang layak Mhm mhm. disabilitas ya. Mhm. Yang kedua adalah kita menanamkan inklusivitas sejak dini, Ah, iya iya kan? iya, ini bener banget sih, Mbak, Iya ini kan? perlu banget Perlu sih, Mbak. banget. Jadi Heeh. anak-anak itu sudah terbiasa melihat keberagaman itu. Iya iya Jadi iya. mereka udah biasa ngelihat teman mereka itu ada yang pakai kursi roda, Heeh heeh ada yang heeh. nggak bisa lihat, ada Heeh yang nggak heeh. bisa dengar. Jadi keberagaman itu mereka sudah lihat dari kecil. Iya iya Itu iya. penting banget sehingga nantinya mereka tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang memang memiliki apa kesetaraan, Iya. penghormatan Mhm atas mhm mhm. martabat orang lain, tidak Mhm. memandang bahwa dia nggak bisa jalan atau Iya dia nggak iya bisa iya. lihat atau apa gitu Mhm kan. mhm. Itu penting banget. Dan yang satu lagi adalah yang ketiga adalah di lain sisi si penyandang disabilitasnya itu sendiri kalau dia Mhm. sekolah di tempat yang reguler, Mhm. dia akan memiliki rasa percaya diri yang lebih Nah, iya tinggi, bener banget sih, iya Mbak. kan? Iya bener Jadi banget. dia kayak aku dulu Heeh pengalamanku, heeh aku heeh. kan nggak pernah sekolah di sekolah yang khusus atau Oh, iya iya SLB iya kan. iya, heeh. Jadi aku memang dari kecil sampai kuliah sampai apa, itu sekolah tempat biasa. Heeh heeh. Jadi aku juga ngerasa bahwa, eee, percaya diriku tumbuh karena Heeh. ya lingkunganku bisa Iya menerima, iya iya. ya kan? Itu sih, Mbak. Tadi aku mau Itu, nanyain, apa, mhm, secara personal, maksudnya kayak, iya eee, Mbak kan berarti udah mengalami ini iya sejak kecil gitu iya kan ya. Gimana sih gitu loh hidup iya, apa namanya, maksudnya didikan orang tuanya Mbak Yusti iya, sendiri, terus, Mbak Yusti sekolahnya gimana, teman-teman mhm, Mbak Yusti itu kayak iya gimana gitu. gitu, Aku guru-gurunya? dari kecil kan memang keluargaku itu kan aku 5 bersaudara, Mhm ya kan. mhm. Terus mama papaku tuh nggak pernah membedakan aku sama Mhm saudara-saudaraku mhm yang lain. mhm mhm. Maksudnya, urusan misalnya bersih-bersih Iya rumah atau iya iya, heeh apa gitu kan, heeh. ya kita sama gitu Mhm ya, mhm. nggak ada pembedaan. As long as I can do it, Iya, heeh. selama saya bisa melakukannya, orang tuaku percaya aku bisa, ya Mhm. udah sama. Terus di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan dan sebagainya, Mhm. itu yang saya rasakan bahwa kalau saya tidak merasa berbeda dengan teman-teman, Mhm. teman-teman juga tidak akan memperlakukan saya berbeda. Itu Mmm, mhm kuncinya ya. mhm mhm. Kalau kita malu, minder, apa segala Mhm macam, mhm. jadi mereka juga akan hati-hati sama kita. Iya iya Ya iya kan itu iya, kan. heeh Nah, heeh makanya heeh. saya bilang pendidikan inklusif tuh penting banget Mmm. dari dua belah pihak. Iya iya Bagi si iya. anak disabilitasnya juga akan menumbuhkan rasa percaya diri, Mhm mhm. bagi orang-orang yang non disabilitas atau teman-temannya juga akan bisa menghargai perbedaan itu, gitu. Itu Mmm. penting banget Mhm sebenarnya. mhm mhm. Makanya kalau kita disegregasi dengan harus di SLB atau di Mhm. pendidikan khusus Mhm gitu ya. mhm. Pendidikan khusus itu kayaknya malah bukan sebuah solusi untuk Oh, iya menciptakan iya sebuah iya. masyarakat yang inklusif, Mhm mhm seperti mhm. itu. Mhm. Karena masyarakat itu jadi terbiasa kalau kita juga membiasakan, apa namanya, diri untuk ada di Mhm. tengah mereka, Iya seperti itu, iya. ya kan? Iya bener sih, Kayak Mbak. gitu, Iya iya bener. gitu. Soalnya, kayak, waktu pas sekolah adik saya yang pas SD sama SMP, SMA tuh beda banget. Yang SMP, SMA tuh mereka tuh bener-bener kayak ya udah sangat merangkul, menerima gitu. Kalau yang pas SD emang agak mungkin agak ini kali ya kayak mungkin agak bingung kali ya Mhm, dan mungkin karena masih kecil-kecil jadi, eee, gimana ya, mungkin mereka penasaran tapi, ngerasa kok kok beda gitu, tapi heeh, di sisi lain, tapi enggak kok kayaknya baik-baik aja, kayaknya iya sama gitu. Soalnya iya, kan kalau misalnya, adik saya kan ADHD, jadi mhm kalau misalnya secara look kan sama aja, cuman mhm, mungkin nggak dari terlihat, ya nggak terlihat kan, cuman, apa, mungkin daya apa ya, karena dia hiperaktif jadi kan susah mmm, fokus gitu mhm, kan, jadi dia mesti mengeluarkan tenaga dulu baru bisa iya belajar, yang kayak iya. gitu-gitu. Nah, itu yang memang masuk ke dalam kategori hambatan belajar Mmm, tadi, mhm ya kan. mhm mhm. Masuk ke dalam spektrum sebenarnya grahita kalau ADHD itu, Ah, iya masuk ya. masuk ke dalam kenapa? Bukan berarti misalnya IQ mereka rendah atau Mhm apa, mhm tetapi mhm. memang memerlukan cara-cara khusus untuk pendidikan Ya, mereka, mhm seperti itu. mhm. Seperti autis juga. Oh, iya Autis iya juga iya. masuk ke dalam spektrum Mhm grahita, mhm. tetapi bukan dari segi
IQ-nya atau Mhm apa, mhm. tapi mereka memang, memiliki hambatan untuk berinteraksi sosial, Oh seperti itu. iya. Jadi kan memang ada effort khusus Mhm untuk mhm pendidikan mhm. mereka, Iya iya iya. seperti itu. Jadi, memang itu yang disebut apa, dalam spektrum Grahita tadi, tidak Mmm. hanya hambatan belajar, tapi ada Mhm. juga macam-macam. Nah, kalau spektrum ini sudah juga diketahui dari kecil, Iya ya. nah ini biasanya ada terapi-terapi Oh khusus iya, gitu. bener Kayak bener. misalnya disleksia, Oh iya terus ya, ya kan heeh heeh. Mhm disgrafia, mhm. terus diskalkulia gitu kan, ada anak-anak yang kadang-kadang susah Iya berhitung, iya iya. susah Baca. membaca, bukan bukan lantas karena mereka malas atau Iya, mereka heeh. bodoh, enggak, tapi mereka memang punya, kesulitan-kesulitan yang Mhm. memang harus ditangani, dan kalau intervensinya itu sejak kecil sudah Mhm. dilakukan, nah maka itu bisa, lebih diminimalisir, Masir, seperti itu, kayak gitu. berarti Mbak kalau misalnya kayak gitu, apakah, maksudnya kan setelah setelah mereka memiliki pendidikan yang Mhm. layak, itu kan mereka juga, butuh ya kayak tadi, ada terapi-terapi tertentu kayak gitu-gitu kan. Apakah mungkin kan sih mereka tuh bisa dapet, apa namanya, apa namanya, terapi tersebut secara gratis atau kesehatan-kesehatan untuk teman-teman Terapi. disabilitas Ini kita itu. bicaranya soal apa ya, kalau misalnya kita bicara soal anak-anak yang autis dan Mhm sebagainya, mhm. sebenarnya BPJS kita sudah cover. Oh udah Udah cover, cover ya ya. untuk terapi-terapi Mhm mhm. itu gitu kan. Cuma memang yang masih menjadi PR kita bersama adalah, setahu saya Mhm. BPJS itu baru cover setelah usia 14 tahun. Oh, Nah, I sementara see. untuk yang, teman-teman yang hambatan belajar Mmm. ini ya, anak-anak hambatan belajar Mhm mhm. ini memang harus sejak dini Iya benar, gitu itu ya kan. problemnya ya Sejak Mbak ya. dini, Harusnya ya benar-benar dari kecil mereka terbiasa, eee, jadi apa namanya, harus dari kecil gitu. heeh Nah, heeh itu heeh dia heeh. untuk Iya intervensinya iya iya, ya. bener 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 Nah, Mbak. oleh sebab itu di apa namanya, di kami nih di Deputi Inklusi Mhm ini ya mhm. kan, kita juga menawarkan program Mhm. gitu agar coverage BPJS ini Mhm. untuk intervensi anak-anak ini juga ditingkatkan Oh, iya usianya dari iya. sejak Mhm dini mhm gitu mhm kan. mhm. Nah, dipermudah juga seperti itu untuk mereka bisa, mengurangi kedisabilitasan mereka. Mhm. Termasuk juga kayak misalnya, jadi kita ngomong soal kesehatan sedikit ya, Iya. coverage misalnya soal obat-obatan psikiatri gitu Oh, iya kan, iya, BPJS heeh heeh. juga belum semuanya nggak cover Mmm, gitu mhm kan, itu juga mhm. kami ingin agar lebih ditingkatkan. Terus misalnya epilepsi, Oh iya, nah bener sih, Mbak. epilepsi, Apalagi kalau misalnya epilepsi itu mhm. katanya harus mengkonsumsi obat yang sama selama 2 tahun kemungkinan ya? Enggak, epilepsi itu biasanya seumur hidup, Mbak. Oh, seumur hidup Seumur hidup, malah? makanya dia masuk Oke. kategori disabilitas. Oh, ya Heeh, ya ya jadi ya bukan ya. sakit tapi Heeh memang, heeh. dia harus, bergantung obat seumur Mhm hidup. Nah mhm itu mhm. kan, dan, saya juga kan punya saudara yang Mhm mhm. epilepsi gitu ya, jadi ini saya tahu obatnya mahal Iya, gitu kan. bener. Nah ini negara harus hadir untuk bisa membantu mereka, kayak Heeh gitu. heeh heeh. Obatnya mahal loh kalau untuk Iya iya. epilepsi dan mereka bergantung itu seumur Mhm. hidup gitu kan. Soalnya kalau adik saya juga apa namanya, sempet tiba-tiba kayak epilepsi gitu, Mbak. Mmm, Tapi waktu pas kuliah. Makanya mmm, jadi nggak pernah ada, apa namanya, nggak pernah ada masalah masalah mengenai, apa, mhm, keturunan epilepsi dan lain-lain mhm mhm. sebagainya, terus tiba-tiba dia epilepsi dan itu tuh berlanjut Iya. sampai akhirnya, ke dokter, konsultasi dan lain-lain, dan dia harus mengkonsumsi obat Mhm, selama 2 tahun gitu. Karena mmm, mungkin bukan yang emang bawaan lahir atau apa mhm. gitu ya Mbak, dan memang biayanya sangat besar Gede gitu. banget. Jadi kayak kalau misalnya ngebayangin sampai ada yang harus seumur hidupnya itu kan kayak gimana Iya kan, gitu kan. negara harus hadir Mhm untuk mhm. membantu mereka, Iya dan iya. ini kita inginkan juga coverage untuk obat-obatan gitu Mhm ya, mhm. ditingkatkan untuk berbagai, kayak tadi disabilitasnya, terus juga alat bantu Iya disabilitas, iya bener sih kayak Mbak. misalnya memang sekarang BPJS sudah Mhm. cover Kursi kayak roda? kursi roda, Mhm. tapi kan nilainya kan mungkin tidak, kurang lah ya dengan harga Mhm. kursi roda gitu Iya kan iya ya. iya, mhm. Terus misalnya apa, alat bantu dengar Oh gitu iya, kan, heeh buat heeh. teman-teman tuli. Jadi ini juga harus ada pembahasan yang lebih komprehensif gitu ya, Mhm. agar, teman-teman ini bisa mendapatkan Mhm. haknya gitu ya, bisa bisa Mmm, mhm. mendapatkan bantuan. Mhm. Tapi tentunya, perlu juga data ya, Mbak, ya, karena kan nggak semuanya juga, mungkin ada yang mampu, ada yang nggak mampu Oh gitu kan iya, ya. bener bener Jadi bener. kalau ada data terpilah misalnya, berapa keluarga disabilitas yang memang benar-benar butuh Mhm mhm, bantuan, nah itu mhm yang mhm. memang bisa Bisa dibantu, dibantu, seperti iya itu sih ya. Mbak. Soalnya kalau misalnya saya mikirin untuk perangkat
disabilitas itu maksudnya kan ada banyak Alat bantu, macamnya alat bantunya gitu. Itu kan alat bantunya ada banyak, terus maksudnya berbagai macam kebutuhannya tuh macam-macam gitu loh. mhm, Jadi kalau misal mungkin ada yang cuma butuh satu bentuk gitu, iya, satu benda, tapi ada juga yang butuh beberapa. Itu nah kan itu harus harusnya bener-bener dilihat iya, juga kan. heeh, Kalau misalnya orang bilang apa namanya BPJS kesehatan untuk penyakit ini, penyakit itu. Nggak melulu soal penyakit nggak sih Mbak? Karena betul, sebenarnya banyak lagi di luar itu. Karena kesehatan tuh jauh lebih luas nggak sih? Kalau mhm, misalnya apa namanya belum tentu kayak misalnya disabilitas atau enggak iya, mhm. psychologically atau yang lain sebagainya gitu kan. Itu perlu dilihat lagi Iya, kayak gitu. dan memang, kalau kita udah masuk ke bicara kesehatan yang paling penting itu ya, banyak orang yang nggak bisa membedakan apa sih bedanya sakit dengan disabilitas, Ah, iya ya ini. kan. Jadi Mbak Mbak sering ya masa kayak ke rumah sakit terus nanti ditanya. iya gitu, orang pasti kalau saya ke rumah sakit itu pasti ditanyanya mau ke ortopedi atau Ah, apa iya. gitu, padahal kan siapa tahu saya ke rumah sakit mau ke bagian misalnya mata gitu kan Heeh, atau heeh, periksa heeh. jantung atau Iya. apa. Jadi memang ini yang kadang-kadang, orang banyak belum paham. Mhm, Jadi mhm. sesuai dengan definisi disabilitas itu Mhm, kan, kalau yang namanya penyandang mhm. disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki hambatan sensorik atau Mhm, fisik yang mhm. dalam berinteraksi dengan lingkungan Mhm. dan sikap dari masyarakat itu masih mengalami Mhm. hambatan dan Mhm. dalam jangka waktu yang permanen, Oke, ya kan. I Nah, saya see. ini masuk kategori disabilitas karena Mhm. saya nggak mungkin polio saya besok sembuh gitu kan, atau 2 3 bulan lagi saya sembuh Mhm, gitu, enggak mhm, gitu kan. Jadi mhm, memang masuknya permanen. mhm. Nah, jadi apa namanya, kalau sakit Mhm. itu sesuatu yang masih bisa disembuhkan, Iya, ya iya, kan. iya, Jadi mhm. beda gitu. Mhm, mhm, mhm. Disabilitas itu bukan sakit, Mhm. tapi memang, hambatan yang dimiliki seseorang secara fisik maupun sensorik dalam Mhm. jangka waktu Oke. lama, ya kan. Nah, Oke. tapi sakit bisa menimbulkan disabilitas, Stabilitas, kayak iya misalnya betul. mungkin stroke Mmm, gitu ya, mhm, terus mhm, mhm. terus kalau misalnya kan ada yang stroke terus udah gitu dia berlatih bisa Iya, bisa bisa heeh, ini lagi, bisa aktivitas heeh, lagi heeh, gitu. heeh. Tapi kalau misalnya Terapi. kayak, misalnya stroke-nya itu sudah menghambat dia dalam Mhm, mhm, aktivitas mhm, mhm, mhm. sehari-hari gitu kan, nah itu dia menjadi seorang penyandang disabilitas gitu Disabilitas, kan ya. mhm. Atau, apa namanya, leprosy, kusta misalnya kan. Ya ada Oh, yang bisa heeh, sembuh heeh, gitu heeh. ya, tapi ada juga yang mungkin akhirnya mengalami amputasi Oh, gitu kan, iya, iya, sehingga dia mhm. menjadi seorang penyandang disabilitas. Mhm. Sakit bisa menimbulkan disabilitas, Yes. tapi sakit bukan berarti disabilitas, Disabilitas, beda iya, gitu iya, ya iya, kan, iya. kayak gitu. Nah itu Heeh, banyak heeh. yang masih orang belum paham bedanya apa sih. Mhm, mhm. Pokoknya kalau misalnya naik pesawat nih Mhm, mhm. aku, bilang, "Mbak saya perlu kursi roda," Mhm, karena mhm. saya nggak bisa jalan dari check-in counter ke gerbang gitu kan, jauh Kaget, iya gitu jauh kan, banget, Mbak. jauh ya kan. Kalian juga pasti capek kan? Iya, kita aja capek, Iya kan iya kan? gimana Iya, pakai tongkat, capek kan? Terus menangis. saya selalu bilang, "Saya perlu kursi roda," Iya, gitu, iya. tapi selalu orangnya itu nyodorin saya surat sakit. Jadi seolah-olah saya Oh, butuh kursi roda karena saya heeh, sakit. heeh, Nah itu heeh. yang selalu salah di maskapai juga Oke, gitu. iya, Kita iya, sekarang iya. udah masuk ke bagian transportasi. Iya, iya Obrolan bener kita nih, banyak banget. makanya luas banget kan soal disabilitas guys, Iya, halo. nyambung-nyambung ya. Soalnya, soalnya kayak tadi kan di belakang sebelumnya kita udah ngobrolin soal ini ya Mbak, kayak, "Iya aku ke rumah sakit," tapi orang-orang mikirnya kalau misalnya aku lagi ya mau ke ortopedi atau apa, padahal Iya, mungkin aja aku bisa ke apa namanya, ke iya, dokter mata gitu kayak, iya, iya sih kayak, iya, oh iya ya maksudnya untuk dari segi, apa ya, tenaga perawat aja juga harus dididik mengenai hal nakes-nakes itu. itu juga Iya, harus penting iya sekali. nakes-nakes dan terkadang padahal kita udah mikir, nakes kan harusnya yang paling udah sering, apa Mhm, ya, bertemu sama mhm. pasien-pasien gitu kan ya, Mbak. Belum tentu Tapi mereka paham, iya, belum belum tentu. tentu gitu. Berarti kan memang harusnya ini tuh dididik dari awal dan semuanya gitu Semuanya kan, dari semua semuanya. lingkup masyarakat tuh harusnya Iya, mengerti. betul, Maksudnya untuk seukuran nakes aja belum tentu ada yang paham. Jadi betul emang betul, harus dari semua lingkup masyarakat terus mhm, harusnya bener-bener sadar mengenai disabilitas ini karena betul, memang diperlukan untuk bersama ya mhm, Mbak gitu betul. kan supaya kita semua inklusif. Cie. Inklusif ya kan, ya itu tadi. Ya gitulah tadi jadi kayak tadi, mau ke pesawat gitu kan, Mhm. mau tanda tangan surat gitu kan, saya baca suratnya, oh ini adalah surat sakit, saya nggak mau tanda tangan, saya cuma Mhm. pinjam kursi roda. Jadi Mhm, kayak mhm, gitu-gitu, mhm, mhm. contoh bahwa orang belum bisa membedakan sakit Mhm, mhm. ataupun, disabilitas Oh, seseorang, iya, kayak iya, iya. gitu. Banyaklah gitu kalau misalnya kita mau bedah, Heeh. ke berbagai sektor gitu Mhm, ya, mhm. itu banyak sekali memang yang perlu kita raise awareness Mmm, atau mhm. meningkatkan penyadaran
kepada masyarakat gitu ya, bahwa disabilitas itu harus mendapatkan kesetaraan gitu, dan jangan mendiskriminasi kami karena hambatan yang kami miliki, seperti itu. Itu aja sih. Iya sih, karena kita tuh nggak boleh sebenarnya diskriminasi aja udah salah, apalagi sama Heeh. teman-teman yang maksudnya apa ya, kalau misalnya maksudnya kayak minoritas, Mhm. disabilitas, kayak nggak Iya, boleh lah kayak nggak gitu, kayak sama aja kan, kita saraf kan lah manusia kayak juga, kita kan manusia juga gitu kan buat ya. apa Bhinneka Tunggal Ika kalau masih beda-bedakan seorang, Asik. asik. Iya. Deh, maksudnya berarti ini juga ya Mbak, maksudnya Mbak pernah nggak sih kayak misalnya memberikan pelatihan untuk apa namanya, industri-industri yang menyediakan jasa gitu? Oh, Oh, sering, sering. sering banget. Berarti kan memang ini tuh harus sangat dilihat Harus, gitu dan ya itu Mbak ya? penting banget ya konsep disabilitas yang Mhm terkait mhm. tadi, bahwa disabilitas itu sama dengan yang lain, Mhm? memiliki hak yang sama. Itu pertama yang saya ajarkan gitu ya, Mhm. itu namanya equality training, Iya iya. yaitu training bahwa kita setara gitu kan ya. Mhm. Nah, itu di situ saya membedah paradigma orang gitu. Saya lakukan dengan banyak sekali games ya kan dan sebagainya, Mhm. dan saya misalnya pakai kuesioner yang membuat mereka tuh gak nyangka gitu bahwa oh ternyata pemikiran saya masih sempit ya, Mhm terkait mhm. pandangan saya Mhm terkait mhm. Iya kesetaraan iya gitu iya. ya. Atau misalnya nanti setelah akhirnya itu dari equality itu mereka jadi paham bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, seperti itu. Mhm. Lalu juga melakukan pelatihan terkait interaksi dengan disabilitas. Mhm. Nah, ini kita udah lakukan banyak kok, kayak misalnya kalau saya nih di yayasan saya, kebetulan saya punya yayasan Mhm advokasi mhm. disabilitas, itu saya juga ngelatih kayak kan. Kalau Mmm. sekarang Mbak buka Hah? namanya itu dulu yang meluncurkan tuh saya dan teman-teman Wow, gitu. keren Jadi banget guys. Jadi di situ supirnya Heeh? itu sudah bisa berinteraksi dengan disabilitas dan sudah paham melayani penumpang yang Ah, memiliki disabilitas. iya iya Jadi kayak iya. misalnya disabilitas kursi roda atau apa, mereka udah Iya. diajarin cara cara melipat kursi roda, terus Heeh. cara menuntun yang Heeh tunanetra, heeh cara heeh. berkomunikasi dengan tuli, itu sudah kita Mhm. ajarkan. Keren banget. Kebetulan dulu kalau aku sih ngajarnya tuh udah lama ya. Sekarang Heeh. sudah dilanjutkan dengan teman-teman dari organisasi lain. Tapi Mhm itu mhm. waktu peluncurannya itu dari kami. Jadi kalau kayak gini. Kan ini sebuah edukasi Oh gitu ya. Mbak, mengenai inklusivitas. Terus udah gitu di maskapai juga penerbangan kita udah lama banget ya. Kita tuh ada maskapai. Boleh nyebutin nama gak sih kalau kayak Nggak gini? apa-apa Mbak. Gak apa-apa ya? Kita nggak ada kita nggak ada SN Tadi di sini, terlanjur kita nggak ada brand kan ya, nggak apa-apa kan ya nyebutin brand? soalnya tadi terlanjur nyebutin nama jadi kayak misalnya sama ini jadi lupa saya. Tolong 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 ya ini endorse nih tolong. tolong ya. Terus kayak misalnya kayak kalau kita udah lama banget kita ngajar di Oh, iya 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 iya. jadi itu memang kita ajarin dari ground crew ya kan segala Mhm macam. mhm. Sampai sekarang kita terputus waktu itu karena Covid gitu ya. Oh, Tapi oke. apa sih namanya, waktu itu kita udah ngajarin banyak banget ya Mhm mhm. terkait interaksi dan juga service untuk teman-teman disabilitas, seperti itu. Oke. Ada juga beberapa perusahaan-perusahaan Mhm ya mhm kan, mhm. karena yang mereka ingin karyawannya itu tahu Mhm. bagaimana kalau ada kawan mereka yang disabilitas. Jadi Mhm mhm kami mhm. juga diminta untuk melatih ya Mhm kayak mhm. gitu-gitu, dan itu penting ya kalau untuk Iya. perusahaan karena kan sekarang kita lagi ngejar kuota nih, bahwa ini kan belum tercapai juga nih Iya, banyak ya. Kan kita mhm. sudah punya afirmasi di undang-undang bahwa untuk yang sektor swasta itu Mhm? setidaknya harus menerima 1% ya kan penyandang disabilitas Heeh di heeh heeh. perusahaannya. Terus kalau misalnya yang untuk yang pemerintahan itu Mhm? 2%. Nah, ini kan masih belum Mmm. kekejar nih Oh, iya ya iya kan. iya iya. Nah, itu kenapa? Ya itu tadi salah satu ya hambatannya karena perusahaan belum paham untuk bisa menerima Mmm. teman-teman disabilitas. Iya iya Kadang-kadang iya. suka masih telepon, "Bu, kalau misalnya saya buka lowongan, terus saya buka untuk yang teman netra atau tuli itu harusnya ditempatkan di mana?" Kayak gitu. Ah, Nah, itu kan oke. berarti kan mereka belum paham. Iya iya Padahal iya kan iya. teman netra sama teman tuli kan bisa aja bekerja di tempat mereka Mhm gitu kan. mhm Cuma mhm. karena mereka belum paham cara berinteraksi, Mhm akhirnya mhm. mereka bingung Iya, kayak gitu. heeh, Padahal bener bener. teman netra dan tulinya itu misalnya ijazahnya udah S2, S3 gitu Oh, kan, banyak kan. heeh, iya Tapi iya ya iya. perusahaan masih ragu karena belum Ah, paham. iya Nah, iya itu iya, masih banyak bener bener. kejadian-kejadian kayak gitu. Oh, Mhm. jadi even maksudnya walaupun mereka udah dikasih, apa namanya,
pengertian mengenai disabilitas itu Mhm sendiri, mhm. pengajaran apa segala macam. Tapi mereka sendiri juga masih bingung ya Mbak kalau misalnya untuk Masih penempatan bingung. untuk divisi apa yang Mbak apa Padahal namanya netra yang itu cocok. melek teknologi loh. Wah iya sih Iya Mbak. kan? Kita tahu Iya sendiri kan, sih Mbak. teman-teman netra itu melek banget sama Heeh heeh teknologi, heeh. mereka bisa semuanya lah gitu, Mhm tapi mhm. masih banyak perusahaan yang nggak paham Mhm itu, mhm mhm gitu mhm. loh, itu yang saya heran, Iya iya gitu iya. loh. Tapi bahwa ya itulah, bahwa inklusivitas itu memang ongoing advocacy gitu ya, Mhm advokasi mhm. berkelanjutan yang harus terus kita lakukan. Oh iya, keren banget ya. Maksudnya disabilitas tuh luas Luas banget, luas, semua luas sektor, banget semua. dan keren banget kan udah melakukan banyak hal sekali ini Mbak Yusti, kayak dari tadi ngeliat, wow, kaget, aku kaget. Banyak banget ternyata gitu. Tapi tadi yang nama mungkin tit nanti gitu Eh, ya. Ya gitu. itu udah berjalan berapa lama tuh Mbak? Kalau Yang misalnya untuk maskapai atau apa? ya dari mulai maskapai terus ke apa namanya ke industri yang bergerak di bidang jasa dan lain-lain itu udah berapa lama sih Udah Mbak kayak lama gitu? banget ya. Kita udah mulai dari tahun 2011 kayaknya ya. Udah lama Keren banget. banget. Iya udah Dan lama banget. dan gak hanya juga pernah, dan memang itu adalah tugas kita bersama Mhm gitu mhm ya, mhm. untuk bisa mengadvokasi orang, Iya iya. opening their eyes gitu ya tentang Mhm. inklusivitas gitu, bahwa walaupun sekarang memang orang paham, terus nanti Mhm. batch yang lain kan belum tentu paham, jadi Iya memang iya harus iya. terus-menerus Mhm diajarkan. mhm. Tapi memang satu hal PR kita adalah sebenarnya itu tadi, balik lagi ke soal pendidikan, Mhm, ya iya, kan? heeh Balik heeh. lagi ke awal tadi Mhm. pembicaraan kita, bahwa kalau Mhm. kita, anak-anak kita sejak kecil itu sudah Mhm. diajarkan terkait inklusi, Mhm. inklusivitas, Mhm. keberagaman, saya yakin nanti kalau mereka sudah gede, sudah jadi pejabat ya kan, Mhm. sudah jadi orang-orang penting misalnya gitu Mhm. kan, ataupun apapun, itu pasti dalam pemikiran mereka itu sudah inklusif, ya kan. Mhm. Jadi mereka tidak akan melupakan masyarakat atau orang-orang yang memang perlu diinkludkan, Iya ya iya. kan. Itu pertama. Yang kedua adalah mereka akan memperlakukan orang dengan setara. Seperti itu. Kalau dari kecil Keren memang banget. sudah diajarkan Mhm. tentang keberagaman itu sendiri. Mhm. Tapi kalau enggak sih ya susah. Iya iya Kayak iya. sekarang Mhm mhm. kondisinya udah Bener banyak sih Mbak. kebijakan, udah banyak apa, tapi kalau di dalam pikiran mereka itu belum tertanam benak tentang Heeh heeh. terkait inklusi, Iya iya. mereka akan bingung ini apa sih maksudnya. Akhirnya Heeh. lupa, ya Heeh taruh di heeh bawah heeh. laci, udah Iya hanya iya iya. sebatas peraturan aja. Tapi Iya. kalau di dalam pikiran mereka sudah inklusif, Mhm. itu saya rasa tanpa perlu apa sih omongan banyak juga Mhm mereka sudah mhm. paham. Oke, saya harus melibatkan si A, Iya. si B, si C gitu Iya kan. iya, Kita bener. harus bikin lingkungan yang inklusif. Mhm. Itu dari kecil itu sebenarnya. Jadi Mhm. balik lagi ke pendidikan. Balik Mhm. lagi ke bisa apa sih namanya, menghargai hak orang lain. Iya, Kalau dari bener. kecil kita, dari SD, dari TK, Mhm. oh ini bukan hak kamu, ini hak teman-teman yang lain. Mungkin udah gedenya juga dia akan parkir, nggak akan Iya, ngambil bener. parkiran teman-teman Itu disabilitas kan, dia akan tahu, oh itu bukan bener. punya saya, Iya iya itu hak iya. orang lain yang harus Heeh heeh. saya hormati gitu kan. Nah itu, jadi simple things like that gitu. Balik Mhm. lagi semuanya ke pendidikan Mhm. kita. Bagaimana kita menghormati orang, Mhm. bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita juga belajar terkait keberagaman itu sendiri. Keren banget Iya sih. kan? Tapi emang pendidikan itu emang paling penting sih Mbak, apalagi kalau Penting. misalnya dari kecil, dari anak-anak gitu ya. Ya namanya anak-anak kan masih masih kosong ya Mbak, Iya. masih pure. Jadi Heeh. kayak mereka tuh kalau misalnya diisi dengan Iya. keberagaman, tenggang rasa, gotong royong, saling Betul, mengerti satu betul. sama lain, kayak mereka juga pasti bakal tumbuh dengan menjadi orang yang tidak akan mengambil hak orang lain gitu ya Mbak Betul, ya. betul banget. Oh iya, mhm, Contoh aja, misalnya ini maaf aja ya, ini mhm, ini ini real real mhm, example gitu iya, ya. heeh, Misalnya kalau sekolah-sekolah yang tidak ada penyandang mhm disabilitasnya di mhm. sekolahnya, anak-anak ini kalau keluar sekolah misalnya ngelihat orang disabilitas tuh dia ngeliatin dari ujung kaki sampai ujung kepala, kayak aneh gitu Oh, ngelihat iya orang iya iya, disabilitas, ya mhm kan? mhm, Eee, pakai tongkat, pakai kursi roda, dia mhm ngeliatin aja. mhm Tapi kalau di sekolahnya memang sudah terbiasa dengan, mhm, mhm, ya dia akan biasa aja iya, ngelihat heeh heeh, pemandangan seperti itu, heeh ngelihat heeh, orang pakai bahasa isyarat, mhm atau ngelihat mhm, orang harus dibutuhkan misalnya untuk netra gitu ya, digandeng, atau dia mhm, biasa aja dia ngelihatnya. Itu iya iya, contoh mhm, yang sederhana, real mhm yang mhm, ada di kita sehari-hari. iya sih Iya bener kan? Mbak, Bener nggak sih? iya bener bener Tuh, bener saya tuh banget Mbak, kalau saya umur segini aja, misalnya saya lagi belanja di supermarket terus ada anak iya, SD misalnya atau apa, dia ngeliatin saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, ngeliat mhm, heran gitu. Nah, saya tahu, oh berarti di sekolahnya tidak diajarkan terkait iya, keberagaman itu, mhm seperti itu. mhm mhm, malah yang apa namanya, yang terkadang tuh saya suka apa ya, ngelihat orang-orang kan
Maksudnya untuk teman-teman disabilitas sendiri menurut saya sekarang lapangan kerjanya jadi lebih luas ya Mbak. Mhm. Kayak misalnya saya suka ngelihat ada driver dari Gojek atau dari Grab Mhm. atau enggak apa namanya teman-teman yang kayak di Iya. store-store gitulah. Mhm mhm. Jadi kayak ada tulisannya gitu, saya penyandang disabilitas, maksudnya bisa kayak tepuk saya Mhm. gitu atau enggak apa namanya panggil saya Mhm. dengan Itu cara untuk angkat yang tangan teman-teman kayak gitu. tuli ya, teman-teman tuli ya. Iya jadi kayak menurut itu kan udah sangat inklusif ya menurut Iya. saya Mbak, dan apa namanya tapi tuh banyak banget orang yang akhirnya kayak emang cukup capable ya buat kayak gini, emang cukup capable ya Nah kayak gitu. itu. Itu kayak loh kenapa Iya gitu? itu. Kalau misalnya mereka sudah siap bekerja, mereka artinya capable. Berarti mereka cukup bertanggung jawab dan mereka sudah bisa mengerjakan apa tugas-tugas mereka gitu. Mhm. Secara apa ya tingkat apa namanya tingkat mumpuninya tuh tinggi gitu. Mhm. Dia punya integrity untuk hal tersebut Mhm. gitu kan. Tapi kok masih ada orang yang Masih, apa itu. ya kayak Masih masa sih iya stigma, kayak stigma. kok kayak gitu sih mereka aja mau untuk bekerja loh Iya, kayak stigma. apa kayak masih nggak ngerti gitu loh Iya. sama orang-orang yang kayak gitu. Stigma itu masih melekat banget kepada penyandang disabilitas. Makanya Mhm. balik lagi tadi penjelasan saya, definisi disabilitas menurut Mhm. undang-undang, bahwa hambatan yang kita miliki itu, yang kami miliki, itu tidak sekedar infrastruktur Mhm. atau lingkungan, tapi juga stigma. Mhm. Jadi misalnya udah ada ramp, misalnya sudah ada infrastruktur yang oke gitu untuk kami ya, aksesibel gitu kan. Tapi tetap aja kalau orang masih menganggap bahwa ih, disabilitas bisa apa sih? Emang Iya, dia bisa berpikir untuk dirinya sendiri? Emang dia capable atau apa? Nah, itu akan tetap menjadi hambatan buat kami, iya ya sih. kan? Jadi PR kita sekarang yaitu tadi menghilangkan stigma. Mhm. Gimana ngilangin stigma? Ya balik lagi ke Iya, pendidikan. Lo benar kalau benar dari benar. kecil kamu sudah belajar terkait inklusivitas, Mhm. itu stigma itu akan perlahan-lahan itu akan pudar gitu. Iya Jadi benar. orang akan memperlakukan sama. Jadi kita dari tadi ngobrol kesana kesini, tapi balik lagi intinya memang dari pendidikan Mhm. dari kecil, Iya ya kan? pendidikan dasar ya Iya Mbak nggak ya. sih? Dari kecil kita sudah tahu ada Mhm. teman kita yang berbeda, itu akan perlahan-lahan akan membentuk kita menjadi pribadi yang itu tadi, yang sangat menghormati orang lain. Intinya ini ya Mbak, ring satunya dari keluarganya, dari orang Iya. tuanya udah menjelaskan bahwa Mhm. kita tuh beragam. Jadi kita Betul. harus punya tenggang rasa, Mhm. punya rasa kepedulian satu sama Iya, lain, betul. menghargai satu sama Menghargai orang lain, lain. menghargai Dan perbedaan. bagi teman-teman disabilitasnya sendiri ya kan, itu tadi kan kita ngomong soal yang non disabilitas kepada yang disabilitas. Nah, bagi teman-teman disabilitas ya kan, baik orang tua disabilitas yang memiliki Mhm. anak disabilitas atau Mhm. yang tidak memiliki anak disabilitas atau anak yang non disabilitas Mhm. gitu kan. Itu satu kuncinya, jangan pernah merasa kita tuh berbeda. Itu aja. Mhm. Ya kan? Karena kalau kita merasa berbeda ya orang lain juga akan memperlakukan kita berbeda. Ya harus percaya diri lah kita. Justru dengan percaya diri kita ini orang lain juga akan memperlakukan kita dengan biasa aja Mhm. Mhm. gitu. Kayak orang misalnya ngomong, ih aku punya teman netra, tapi aku pengen ngajak dia ngobrol soal bola semalam nih, Iya, ya heeh kan? heeh. Aku tahu dia tuh fansnya apa misalnya gitu Mhm. kan ya. Mhm. Enak gak ya ngobrol sama dia? Biasa aja Mhm. ngobrol. Mhm. Kamu semalam nonton bola nggak? Istilah-istilah yang biasa itu Mhm. berarti kita juga sudah menginklusifkan diri kita dan dia juga sudah inklusif sama kita. Mhm. Jadi jangan takut bahwa dengan memakai istilah melihat dia akan tersinggung, Iya enggak iya kok, iya. ya kan? Heeh heeh Biasa heeh. aja. Heeh Misalnya, heeh. kamu nonton bola nggak semalam? Dia pasti akan senang juga gitu Iya, kan. heeh heeh. Karena dia juga bisa menonton dengan caranya, Iya, bener iya kan? bener 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 Dengan banget bener banget, caranya. iya. Jadi nggak usah pakai istilah-istilah khusus yang takut dia Iya, heeh, iya, tersinggung atau heeh. apa, biasa aja gitu kan. Itu gunanya komentator bola. Betul, Komentator dia kan game. dia bisa dengar, dia bisa nonton dengan caranya yaitu mendengarkan ya kan, kayak Iya, gitu-gitu, bener iya bener. kan? Itu kan Game jelas game banget. ke kiri, lalu ke kanan, lalu dan gol tidak jadi saudara-saudara gitu kan. Kan asik banget denger Iya kayak kan? gitu. Coba aja zaman dulu aja kan dengernya di radio Ulti kan? guys, ulti tiba-tiba gitu kan. Gitu. Itulah gunanya. Iya. Maksudnya kayak selama ini orang-orang mikir, aduh ngapain sih kayak gini, aduh ngapain sih kayak gitu. Iya. Ternyata banyak loh komponen-komponen yang kayak, oh iya itu tuh sebenarnya bisa berguna untuk kayak begini, bisa berguna untuk kayak Nah, begitu itu gitu pada dia. akhirnya. Bahkan teman-teman yang buta tuli pun Mhm. bisa nonton bola. Pernah lihat nggak? Dengan caranya sendiri Mhm gimana? mhm. Pernah lihat nggak teman buta tuli, Mhm mhm. bisa bayangin dia nggak bisa ngelihat, dia juga nggak bisa dengar. Oh iya iya iya. Gimana coba dia? Tapi dia bisa menikmati bola, bisa nonton bola.
Karena apa? Karena ada penerjemahnya. Iya 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 iya. Caranya gimana nerjemahinnya? Pakai raba tangan. Wow. Nonton deh di YouTube banyak gitu ya, Heeh heeh bagaimana heeh. teman-teman buta tuli itu Iya. berkomunikasi. Jadi mereka itu tangannya begini, Mhm. nanti si penerjemahnya itu Oh di kayak atas ini, dia ah, menerjemahkan heeh heeh. komentatornya itu tadi. Oh, Dan keren dia banget. itu excited Iya banget, iya 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 ya iya. kan dengan Heeh. caranya. So, setiap orang punya cara masing-masing untuk menikmati hidup ini, gitu kan. Jadi Hmm. jangan merasa berbeda Hmm. hanya karena kita punya hambatan. Hambatan itu bisa dihilangkan kok, ya kan? Asik. Keren banget loh. Kayak hari ini tuh banyak banget insight-nya, aku kayak saya sangat bersyukur atas hidup ini. Kayak hambatan tuh tidak akan menjadi hambatan kalau kita tidak menyebutnya sebagai hambatan. Betul, betul banget, itu betul banget. Karena semuanya ada caranya. Mungkin kayak kita ngelihatnya kayak, duh kok susah banget ya, belum tentu buat orang itu susah. Bener ya Mbak ya? Betul. Karena setiap orang punya caranya untuk menikmati hidup ini. Keren banget Mbak Yusti. Terima kasih banyak Mbak Yusti. Makasih juga. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus menikmati hidup ini dengan Harus menikmati. sebaik-baiknya dan syukuri apapun yang kamu bisa syukuri Iya. di hari itu. Even cuma minum air putih, Yes. even cuma bernafas dengan oksigen, itu semua Bersyukur. harus disyukurin. Harus bersyukur. Ya. Betul sekali. Remember, no one left behind. Sampai ketemu di episode Sampai selanjutnya. ketemu. Bye bye.